Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazara Nadifa dari kelas JTD 2B, absen nomor 11. Dan alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai di project terakhir, di praktikum terakhir, simulasi terakhir, yakni alarm kebakaran atau ear flame. Nah, flame yang kita gunakan di sini adalah sensor api infrared, di mana flame sensor atau sensor api merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi nyala api dengan menggunakan sensor infrared sebagai transducer dalam mendeteksi nyala apinya. Kita langsung masuk ke Proteusnya, di mana ada beberapa komponen yang kita butuhkan, yaitu satu buah Arduino Uno, lalu ada satu buah sounder, di mana di sini nanti dia yang akan mengeluarkan suaranya, lalu ada satu buah LED berwarna merah dan ada satu buah resistor, lalu di sini ada sensor ear obstacle sensor, di mana nanti dia yang infrared sensornya ya, yang tadi yaitu untuk mendeteksi nyala api. Jadi itu yang kita gunakan. Nah, prinsip kerja sensor ini untuk mengidentifikasi nyala api dengan menggunakan metode optik. Nah, transducer sendiri yang digunakan dalam sensor ini berupa infrared yang mendeteksi cahaya pada panjang gelombang tertentu dan membedakan antara spektrum cahaya yang dipancarkan api dengan spektrum cahaya lainnya. Jadi ini ya. Nah, di sini lalu ada satu buah logic state. Nah, kita langsung masuk ke mana? Ke codingnya ya. Nah, jadi di sini dia ada integer pin api, di mana dia dipinkan dengan nomor 10. Jadi ini ya, pin apinya dengan nomor 10 pada Arduino. Lalu integer pin alarmnya dengan nomor 11, ini soundernya dengan nomor 11. Lalu ada integer LED berwarna merah dengan nomor 13 dalam Arduino, di mana di sini dihubungkan dengan resistor lalu di-groundkan. Lalu ada integer data. Nah, di sini menghasilkan data digital low dan high. Lalu kita baca lagi. Ada void setupnya, di mana pin mode-nya, pin apinya sebagai inputnya. Jadi pin apinya sebagai input, pin alarmnya sebagai output, di mana nanti dia akan mengeluarkan suara ketika ada alarm kebakaran. Jadi sebagai alarm kebakarannya. Lalu ada LED berwarna merah, di mana di sini menjadi outputnya juga. Dan di sini ada void loop. Void loop-nya yaitu data yang akan digital read yang akan membaca pin apinya. Jika datanya itu low, maka dia akan, ini ya low, logic state-nya dia 0, low, maka digital read-nya dia akan membaca pin alarmnya high, di mana dia akan berbunyi. Digital read yang selanjutnya adalah red LED, di mana LED merahnya dia akan high, menyala. Delay-nya dalam waktu 5000 milisecond atau 5 second. Else, jika tidak, jika datanya high, ini 1, maka digital write-nya dia akan membaca red LED-nya low, jadi LED merahnya dia akan mati, lalu digital write yang selanjutnya adalah pin alarmnya akan low, mati juga, jadi soundernya akan berhenti berbunyi. Delay waktunya selama 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, karena tadi ini sudah saya verify, tapi tidak apa-apa, kita verify lagi. Untuk mengkopikan .hex-nya seperti biasa pada Arduino yang ada dalam Proteus. Nah, setelah itu kita kopikan .hex-nya. Jangan lupa untuk mengganti besaran resistornya ya, karena kalau tidak, maka LED-nya dia nggak mau nyala. Kita coba run, ini 0 ya, dimana dia di codingnya adalah ketika low, maka nanti pin alarmnya akan berbunyi, dan LED merahnya akan menyala. Kita coba run.
soundernya berbunyi. Jadi alarmnya berbunyi, LED merahnya menyala dalam kurun waktu 5000 milisecond atau 5 detik. Else, jika tidak, digital write-nya ketika datanya digital read-nya kita kita high-kan, kita ganti logic state-nya menjadi 1, maka dia akan red LED-nya akan mati, pin alarmnya juga mati dalam kurun waktu 1000 milisecond atau 1 detik. Kita coba ganti jadi high. Nanti dia akan berubah mati. LED berwarna merahnya dan juga soundernya akan mati. Nah, ini dia sudah mati, lalu soundernya dia akan mati juga. Jadi alarmnya mati, LED rednya juga mati. Seperti itu. Jadi prinsipnya data digital sebenarnya akan diproses untuk menghidupkan alarm dan LED sehingga pin alarm dan pin LED kita atur sebagai output. Nah, seperti tadi ya. Sebenarnya untuk pengembangannya dapat ditambahkan sensor asap atau sensor gas metana agar lebih kompleks sehingga tidak hanya mendeteksi nyala api, tetapi juga gas yang muncul ketika terjadi kebakaran. Nah, jadi seperti itu prinsip kerjanya dari alarm kebakaran di praktikum microcontroller 1 simulasi kali ini. Sekian dari saya, Hazra Nadifa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.